Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader dimanapun Anda berada, saya harap Anda baik-baik dan tentu kita berharap Anda tetap konsisten di dalam trading. Dan hari ini kembali kita bertemu dengan pakarnya Pak Eko dari Head of Analyst Forex IMF Bandung. Kita akan terus memberikan edukasi untuk segala teknik yang berhubungan dengan trading di dunia trading forex. Dan hari ini beliau akan memperdalam teknikal sebelumnya. Jadi saya juga penasaran dan saya percaya kita semua penasaran ya. Bayangin ya, Pak Eko ini hatinya mulia ya, dia kasih ilmu gratis terus. Sedangkan kalau teman-teman mau ikut kursus di luar itu tentu tidak murah ya. Rata-rata sekarang itu di atas 10 jutaan ya, sampai puluh sampai ratusan juta pun ada. Oke, sekarang inilah peluang kita mendengar langsung secara free dari Pak Eko ini. Baik, Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi Pak Matias. Luar biasa ya. Wah, segar terus nih Pak Eko. Jadi ini kita kepingin tahu nih lebih dalam, lebih dalam lagi masa teknikal yang dulu sempat Pak Eko bahas ya, cuman karena keterbatasan waktu ya, mau tidak mau. Tapi sebagian itu poinnya sudah dapat, tapi hari ini mau perdalam kan Pak rencananya ya. Oke, baik Pak, waktu saya serahkan kepada Pak Eko. Oke Pak, selamat pagi sahabat trader semua dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Matias untuk waktunya. Seperti yang sudah kita rencanakan ya Pak Matias ya, kita mau coba untuk perdalam lagi, bukan perdalam, sebenarnya mengembangkan. Ini adalah pengembangan dari strategi trading yang sempat saya dibicarakan, diskusikan dengan Pak Matias beberapa waktu lalu, yang kita pakai 3 moving average itu, exponential moving average 20, 50, dan 100. Nah, sekarang saya mau ngobrolin nih, pengembangan dari strategi itu seperti apa. Nah, ini saya mau share dulu ya Pak Matiasnya ya. Ya, silakan, saya sudah Share open. screen ini, oke. Ini kelihatan Pak ya? Ya, kelihatan Pak, sudah. Nah, di sini saya punya chart GBP USD di time frame 4 jam. Kalau sahabat trader semua sudah lihat yang obrolan saya dengan Pak Matias dengan menggunakan 3 moving average itu, tentu sudah tahu bahwa kita mencoba untuk menghindari kemungkinan orang masuk posisi itu terlalu cepat atau bahkan terlambat gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini mungkin saya ulang sedikit ya. Yang seperti kita lihat, biasanya orang pakai 2 moving average, crossing up atau yang namanya golden cross atau crossing down yang namanya dead cross seperti ini, dia langsung sell. Nah, kalau kita kemarin bahas, kita tambahin satu lagi, tiga-tiganya cross, itu sudah hampir konfirmasi dia akan berbalik arah menjadi downtrend, tapi kita tunggu dia untuk pullback ke area moving average-nya dulu, baru kemudian kita coba cari konfirmasi sinyal sell-nya. Kalau dia lagi downtrend, kalau dia lagi uptrend, kita cari sinyal buy-nya. Nah, waktu itu kita sudah sempat bahas juga bahwa untuk konfirmasi sinyalnya boleh sahabat trader pakai metode apapun, stochastic oscillator boleh, misalkan terus MACD apapun, atau candlestick pattern yang lebih powerful misalnya. Nah, sekarang ini kebanyakan pertanyaan yang muncul kemudian adalah, oke Pak, kalau ini sudah jadi downtrend, kemudian dia sudah pullback seperti ini, nah kan ada yang begini nih Pak, dia bilang seperti itu. Ini ada kadang-kadang setelah kita sell terus naik lagi, kena stop loss dia balik lagi, naik kena stop loss balik lagi. Gimana tuh Pak antisipasinya? Nah, ini kita bisa minimalisir ya, bukan dihilangkan resikonya. Cara minimalisirnya itu adalah dengan menambahkan 2 time frame baru untuk mempergunakan teknik ini. Oke, time frame yang kita pergunakan 3 ini, Pak Matias nih. Ya. Kita pakai, kalau ini istilahnya ada yang namanya menyebutkan multiple time frame analysis, apapun itu ya. Yang kita pakai itu 3 time frame, tapi ada rule-nya, rule of 4 namanya.
Rule of four. Wah, ini apa nih? Nah, jadi kita pakai 3 time frame. Yang pertama nanti time frame paling kecil, kemudian yang di tengah ada time frame kita sebut time frame menengah, dan yang di paling gede kita sebut time frame jangka panjang dalam tanda kutip ya. Karena jangka panjang itu kan bukan berarti harus 1 tahun 2 tahun, tapi time frame-nya tergantung trennya yang mana yang kita lihat. Oke, rollover ini adalah gini, ketika kita pakai time frame yang menengah, panjang dulu ya. Panjang itu harus 4 kali lebih besar daripada yang menengah. Ini saya geser dikit. Oke. Hilang ya. Saya ulangin ya. Jadi yang panjang itu harus 4 kali lebih panjang daripada yang menengah. Dan yang menengah itu juga harus 4 kali lebih panjang daripada yang pendek. Nah, gimana itu ceritanya? Yuk kita lihat bareng-bareng deh. Nah, sahabat trader bisa lihat, ini saya ambil ada time frame 4 jam. Berarti kalau ini kita ambil sebagai time frame panjangnya, yang menengahnya harus 4 kali lebih pendek daripada yang panjang. Berarti 4 dibagi 4, jadi dapat time frame 1 jam. Nah, dengan demikian kita nanti akan pakai time frame 1 jam untuk kita jadikan time frame yang menengahnya. Nah, yang ini dia. Oke, loh kok nggak bisa? Wait Pak, ini ada sedikit error nih. Nah, 1 jam sebagai yang menengahnya. Nah, kemudian kalau yang menengahnya adalah 1 jam, berarti yang pendeknya harus 4 kali lebih pendek daripada yang menengah. Berarti dia di 15 menit. Jadi yang kita pakai nanti adalah time frame 4 jam, time frame 1 jam, dan time frame 15 menit. Nah, ini akan kita buat seperti kita jajarin nih. Kalau kemudian kita bisa menjajarkan kalau di MetaTrader yang di laptop atau yang di PC itu kita bisa tile vertically seperti ini. Dia akan berjajar seperti ini. Nah, ini kebetulan yang saya buat adalah saya masukkan di sini salah satu indikator osilator yang namanya stochastic oscillator. Tetapi sahabat trader bisa pakai nanti indikatornya apa aja. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Yang pertama memang kita akan lihat caranya gimana nih. Yang pertama kita lihat time frame yang panjangnya. Di time frame panjang ini, di time frame 4 jam, ini kalau kita jajarin jadi seperti ini, di time frame 4 jam ini kita murni hanya melihat trennya saja. Yang kita lihat trennya saja. Karena kita pakai 3 moving average, maka kita lihat moving average-nya 50, 20, dan 100 itu tiga-tiganya harus secara umum dia bergerak turun. Akan lebih baik kalau harga mayoritas berada di bawah ketiga moving average tersebut. Oke, jadi yang pertama kita lihat arah tren di time frame besar dengan melihat arah pergerakan exponential moving average 20, 50, dan 100. Oke, di kasus ini kebetulan kita melihat untuk GBP USD kan ini downtrend ya. Dia mayoritas dia downtrend karena kita bisa melihat bahwa exponential moving average 100, 50, dan 20 ini tiga-tiganya mengarah ke bawah. Oke. Kemudian kalau kita sudah melihat kondisi seperti ini, baru kita pindah ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame menengah. Dalam hal ini dia pakai 1 jam, kita pakai 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini, kita akan cek nih sahabat trader, apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk kita mencari konfirmasi sinyal sell. Nah, gampangnya seperti ini, gampangnya kalau kita pakai indikator oscillator, maka waktu yang terbaik untuk cari konfirmasi sinyal sell adalah ketika indikasinya terlihat jenuh beli atau overbought. Nah, di time frame 1 jam atau time frame jangka menengahnya, kita cari indikasi overbought tersebut. Kalau Anda pakai stokastik berarti dia di atas 80. Kalau pakai RSI berarti dia juga di atas 70 atau 80. Jadi ini bebas, ini tidak harus stokastik. Boleh pakai osilator apapun yang sahabat trader anggap itu paling powerful. It's okay, karena tidak ada satu indikator pun yang paling bagus, tergantung itu cocok atau enggak dengan kita, dengan karakter trading kita masing-masing. Kita ambil contoh di sini stochastic oscillator, misalnya dengan settingan default misalnya, atau mungkin sahabat trader punya settingan yang lebih powerful, go ahead, no problem. Nah, berarti harusnya kalau kita mau cari indikasi sell dengan mempergunakan exponential moving average 3 itu tadi dengan dikombinasikan multi time frame, berarti kita harus lihat bahwa si stokastik ini sudah berada di area 80.
Ya kan, kalau dia sudah naik di area 80 berarti indikasinya sudah overbought. Loh, kenapa kok kita cari overbought? Ya karena yang di time frame panjangnya kita lihat arahnya turun. Paling aman kan kalau downtrend kita cari sell, gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu nih, ternyata kok di time frame 1 jam sudah ada indikasi overbought misalkan. Baru kemudian di time frame yang paling kecil ini, nah ini kita coba cari konfirmasi sinyalnya. Konfirmasi sinyal selnya itu boleh dari apa aja, dari stokastik boleh, dari candlestick pattern boleh, dari price pattern misalkan double top, double bottom dia up ya, head and shoulders, ya itu boleh silakan. Pokoknya kita tinggal cari di time frame yang kecil ini konfirmasinya, triggernya. Nah, sesederhana itu. Nah, masalahnya memang di sini kita belum bisa melihat ada konfirmasi ya, karena kalau kita lihat meskipun di time frame yang panjang ini dia downtrend, di time frame yang menengah dia masih oversold saja. Jadi belum waktunya untuk cari konfirmasi sinyal sell. Tapi nanti kalau si stokastik ini sudah naik seperti ini, dia masuk ke area overbought atau 80 kan kalau stokastik, itu bisa kita coba cari nanti pindah ke time frame 15 menit. Jadi time frame 15 menit yang time frame kecilnya itu murni hanya untuk mencari trigger atau mencari konfirmasi sinyalnya saja. Oke, kalau saya boleh ulangi, di time frame besar kita cari trennya, di time frame yang menengah kita cari overbought atau oversold-nya, dan di time frame yang kecil kita cari konfirmasi sinyalnya. Nah, kalau uptrend ya tinggal dibalik berarti. Kalau uptrend, nah ini seperti ini. Kita coba cari nanti ya, apa ada nggak kalau yang memperlihatkan uptrend misalnya. Kalau Pak, USD yang Yen, time frame 15 menit itu memang itu ya, nggak pakai emanya ya, emanya hilang ya, atau gimana? temanya hilang Kak, karena memang kita hanya lihat triggernya Pak, di yang Oh, kecilnya. oke, oke. Kita hanya lihat konfirmasi sinyalnya. Nah, ini kalau kita lihat di USD Yen misalnya. Nah, kalau dengan metode ini, bukan berarti tidak boleh pakai metode lain ya, sahabat trader. Dengan metode ini kan kita ngelihat dia uptrend ya, kalau dilihat di time frame 4 jam kan. Nah, ini time frame 4 jamnya, berarti dia kalau kita lihat sekarang di sini dia di H4 atau time frame panjangnya, dia lagi uptrend, dengan kita bisa melihat si exponential moving average 100, 50 dan 20 ini tiga-tiganya bergerak ke atas. Nah, kalau kita pindah ke time frame 1 jam, ini kita tinggal tunggu nih si stokastiknya itu sudah masuk ke area oversold atau belum. Nah, jadi kondisi pertama ketahuan nih uptrend, di kondisi kedua kita tunggu dia oversold. Kalau di kondisi kedua sudah terpenuhi oversold, baru kemudian kita pindah ke time frame kecilnya. Yang ketiga, tinggal kita cari konfirmasi sinyal buy di sini. Dan sekali lagi, konfirmasi sinyal buy itu tidak harus dari stokastik, tidak harus dari RSI apapun. Candlestick pattern, kalau dia lebih powerful, itu lebih oke. Gitu kira-kira. Nah, Pak, sinyal buy itu di time frame kecil itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa ini supaya sahabat trader ada bayangan. Ya, kalau untuk time frame Contoh, kecil, kalau pakai stokastik misalkan ya, kalau ini mungkin kita perlu geser ke belakang sedikit supaya lebih ada contoh ya. Nah, ya. misalkan seperti ini, sobat trader, ini saya besarin ya. Nah, ini misalnya seperti ini, kalau pakai stokastik nih ya, itu kita bisa cari konfirmasi sinyal seperti ini nih. Nih, kalau dia crossing stokastik dari bawah ke atas, tapi dia di area 20. Nah, kalau di sini misalkan di tengah-tengah kayak gini, closing dari bawah ke atas, ya sinyal buy juga, tapi nggak kuat, kurang kuat kalau dibandingkan dengan yang ini. Dibandingkan dengan yang ini itu jauh lebih kuat. Demikian juga kalau sinyal sell. Nah, kebetulan kan ini kalau USD-Yen kan kita tadi nyarinya buy ya, karena dia memang lagi uptrend di time frame besarnya. Nah, tapi kalau kita mau cari sinyal sell, misalkan tadi di GBP USD, saya coba ambil lagi GBP USD-nya. Sini, ini, dan ini ya. Berarti kan tadi kita seperti ini kan ceritanya kan. Oke. Nah, kalau di GBP USD berarti nanti yang kita cari sinyal sell. Karena di time frame gedenya ini downtrend. Kita tinggal tunggu di sini overbought. Ini belum ya. Nah, overbought itu kira-kira gini nih. Kalau saya kasih garis, saya gambarin nih ya. Misalkan nih, kan ada dua nih garisnya. Ini dua-duanya garisnya sudah nyampe ke atas 80. Ini itu namanya overbought atau jenuh beli. Nah, kalau kondisi ini sudah terpenuhi, baru nanti cari sinyal di stokastik di time frame kecil yang bentuknya kayak gini kalau kita mau sell.
Nah, bentuknya kayak begini, itu konfirmasinya. Kalau pakai stokastik, kalau pakai candlestick pattern, misalnya kita bisa ambil bearish engulfing. Kalau bearish engulfing itu kan gini ya Pak Matias ya, dia kita punya satu candle. Ini saya coba munculin spidol yang warna-warni nih. Kalau dia muncul candlestick, misalkan patternnya bearish engulfing, misalkan, kalau dia naik dulu nih di sini, misalkan eh, candlenya naik, kemudian ada satu candle bearish yang bodinya panjangnya melebihi candle yang sebelumnya. Ini berarti bearish engulfing. Ini kita bisa pakai untuk konfirmasi sinyal sell, misalkan seperti itu. Kalau cari sinyal buy pakai candlestick pattern, misalkan ada satu candle yang turun panjang, bearish, kemudian kok habis itu muncul candle yang lebih panjang lagi tapi bullish seperti ini, misalkan itu berarti bullish engulfing, itu juga bisa dipakai untuk konfirmasi sinyal buy. Oh, Itu, Pak. ya, ya, ya. Jadi artinya, sahabat trader, kalau saya boleh simpulkan, di time frame kecil, time frame actionnya itu sebenarnya kita sudah nggak patokan dengan moving average lagi ya. Jadi Betul, moving average betul. itu hanya dipakai di yang high, terus menengah, ya kan ya. Ya, ya. Buat lihat Nah, arah dan buat putusan di tengah-tengah, dan untuk entry-nya, ya buat yang triggernya lah ya, kecil. yang menengah itu untuk trigger, Mm. actionnya itu benar-benar di time frame kecil gitu ya. Nah, Yang betul. 15-nya kan gitu ya Pak ya, Mm. Nah, kira-kira di ya. time frame yang Oke, gini saya perlu tambahkan Pak Matias. Di time frame menang ini kenapa kok moving average tetap dipertahankan? Karena biasanya ketika harganya mengalami pullback misalkan, ini area-area moving average yang tiga ini kan kita bisa jadikan patokan untuk area resisten dinamisnya. Gitu. Jadi misalkan naik nih, pullback nih, dia overbought si stokastiknya ini overbought, misalkan dia sudah naik ke sini di time frame 1 jam nih ya. Oh, ternyata kok harganya di moving average 50. Wah, itu berarti lebih bagus lagi dibandingkan misalnya ketika dia overbought si stokastiknya kok harganya baru di sini. Misalkan itu akan lebih kuat kalau harganya ada di sini atau di sini gitu kira-kira Pak. Itu Ya, ya, kenapa di ya, time frame yang tengah masih kita pertahankan moving average-nya. Nah, ya, time frame yang ya. kecil betul, tinggal cari kliknya aja sudah. Ya, ini Gitu. menarik sahabat trader. Jadi ini luar biasa. Jadi ini kan saya melihat ini juga Pak Eko pakai live chat ini kan ya. Ini sedang berjalan kan ya Pak Betul, saat betul. ini. Jadi tidak Ya. ada manipulasi di sini. Belum ada. Dan Nah, sekarang belum ada peluangnya, Pak. Nanti saya coba cari juga ini sambil jalan saya coba ya, cari. artinya sahabat trader sudah ini ya, sudah dikasih metodenya. Jadi itu sebenarnya jauh lebih bagus kalau sahabat trader lakukan sendiri. Ya nggak? Praktekkan Betul. sendiri. Jadi kalau belum siap dengan uang sungguhan, ya tentu itulah menariknya di dunia trading forex, kita dikasih akun demo dulu. Jadi uang bohong-bohongan dulu ya. Jadi buat praktekkan ilmunya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, kalau mau lebih banyak mendengar dan belajar dari Pak Eko, pertama ya Anda bisa menjadi nasabah di 4EMF, dan linknya ada di bawah deskripsi video ini. Kemudian, nah kalau sudah ini sahabat trader sudah bisa lebih bisa menyapa langsung gitu kan, nanti malah bisa ketemu Pak Eko langsung di kantornya di Bandung ya. Betul, betul. Jadi ketemu pakarnya itu. Dan terima kasih ini Pak Eko. Ini saya pikir ini adalah metodenya tidak terlalu sulit namun sangat powerful ya kan ya. Dan Betul. kita bisa, teman-teman bisa sebelum melakukan, teman-teman pertama bisa melakukan backtest. Pertama boleh pakai demo, yang kedua teman-teman boleh backtest untuk cek historikalnya tentunya. Kan itu ya Pak Eko ya. Betul, Pak, Baik. betul. Terima kasih Pak Eko. Ini luar Sama-sama, biasa. Pak Dan Matias. kita sahabat trader akan ketemu Pak Eko lagi minggu depannya. Minggu depan ini Pak Eko akan rencana membahas tentang, itu kan teknikal. Kita akan membahas fundamental. Seperti apa, dan satu hal yang paling disukai oleh orang-orang Indonesia yaitu menyangkut gold ya, emas ya. Oke? Itu ya Pak Eko ya. Oke, Oke, Pak, Pak oke. Eko, kita akan bahas kembali di minggu depan. Salam sukses, sampai jumpa di video berikutnya.